Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Di rumah tetap jaga kesehatan ya, tidak boleh keluar rumah. Kalau ada mendesak keluar rumah pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Iya, Kita Bu. akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin dalam berdoa? Andrian, pimpin dalam doa ya. Bu. Sekarang, Bu. Ya. Mari teman-teman dan Bu Guru, mari kita berdoa. Ya Yesus, kami akan belajar bersama dengan Bu Guru. Berkatilah guru kami yang akan mengajar, berarti dari awal hingga akhirnya, supaya kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ampuni dosa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Andrian. Sama-sama Bu Guru. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari kemarin. Pembelajaran hari ini yaitu kelas 3 tema 3 yaitu benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dan pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui mencoba teks pemanasan global, peserta didik dapat menjelaskan 3 informasi dengan benar. Yang kedua, melalui membaca kamus peserta didik dapat menemukan 3 arti kosakata baru yang berkaitan dengan pemanasan global dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan peserta didik dapat membuat peta pikiran tentang pemanasan global. Yang keempat, melalui mengamati PPT video, peserta didik dapat merinci teknik melipat baju dengan tepat. Selanjutnya, melalui pengamatan, peserta didik dapat melakukan praktek teknik melipat baju dengan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan jam arloji jam digital, peserta didik dapat menentukan minimal 3 waktu berdasarkan jam dinding dengan benar. Yang selanjutnya, melalui pengamatan, peserta didik dapat memecahkan masalah minimal 3 soal. Yang terakhir, melalui bermain bingo, peserta didik dapat menyelesaikan soal tentang pengurangan dan penjumlahan waktu dengan tepat. Mungkin di tujuan pembelajaran anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau tidak, Bu Guru akan melanjutkan. Anak-anak, mari simak bacaan di bawah ini yang berjudul pemanasan global. Nah, di sini ada 3 bagian. Nanti saya minta anak-anak gantian untuk membacanya ya. Yang pertama, yuk ayo baca untuk yang pertama ini. Ayo. Mungkin Ayu jaringannya agak jelek ya. Ririn bisa membacakan untuk yang pertama? Iya, Bu. Yang pertama itu pencemaran adalah perbuatan pengotoran. Yang kedua, polusi adalah... Ini
Ayo, Ririn, yang pemanasan global yang ada di screen Bu Guru ini loh. Pemanasan global disebut juga global warming. Ya. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Ya, yang kedua. Siapa yang bisa membaca? Bisa hidupkan mikrofonnya. Andrian, baca ini ya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Ya, yang berikutnya. Alan bisa membacakannya. Baik, Bu Guru akan membacakan ya untuk selanjutnya. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, anak-anak kan sudah membaca tentang pemanasan global di atas kan? Nah, di bawah ini ada LKPD. Yang LKPD-nya tuliskan kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Ini anak-anak. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Langsung dijawab di webnya ya anak-anak. Ini sudah ada Google Form-nya. Silahkan isi nama, kelas, nomor absen. Nih, di sini udah terlihat ya di layar Bu Guru. Yang pertama ada pencemaran. Yang kedua ada polusi. Yang ketiga ada pabrik. Yang keempat ada punah. Yang kelima ada adaptasi. Nah, ini anak-anak bisa dicari di kamus KBBI. Anak-anak bisa buka di Google kamus KBBI tentang pencemaran, polusi, pabrik, punah, adaptasi. Nah, mungkin ini anak-anak di rumah sudah mulai mengerjakan ya, seperti Andrian ini. Asik dengan laptopnya, pasti dia sudah mengerjakan ya Andrian. Mulai dibuka ya di linknya. Iya, Bu. Ya, kita ada yang sudah bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ririn, nomor berapa, Rin? Nomor 1, Bu. Nomor 1, pencemaran. Apa, Ririn, pencemaran itu? Pencemaran itu perbuatan pengetoran, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya, Bu, nomor 2, Bu. Ya, apa?
Polusi itu juga termasuk pengotoran, Bu. Ya, bisa. Polusi itu pengotoran apa, Ririn? Pengotoran udara, Bu. Ya. Pengotoran udara itu disebabkan mungkin kendaraan bisa, kemudian asap bakar, membakar sampah gitu juga bisa. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa menjawab? Andrian? Atau Alan? Atau Indah? Aduh, lupa aku. Apa Andrian? Apa Bu tadi? Pabrik. Ya, Pabrik itu apa Andrian? pabrik. Tempat Pabrik apa adalah ya? Tempat apa ya Andrian pabrik itu? Tempat. memproduksi sebuah barang. Ya, benar sekali. Mungkin nomor 4 ada yang bisa menjawab? Ayo, bisa menjawab nomor 4? Saya, Bu, nomor 4. Ya, apa Ririn? Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nomor 5 ya Ririn. Yang kelima, punah adalah musnah atau menghilang atau lenyap. Ya, benar sekali. Kemudian, kalau anak-anak sudah menjawab semuanya, bisa di-submit ya anak-anak. Di sini ada tulisannya submit ini. Nanti jawaban anak-anak akan muncul di dalam formnya Bu Guru. Jadi, nilai anak-anak tidak kosong pada LKPD pertama ini. Harus diberi nama, kelas, sama nomor absen ya. Iya, Bu. Kalau sudah, setelah membaca teks pemanasan global dan mencari kosakata baru, tiba saatnya kita menjawab peta pikiran di bawah ini. Lah, anak-anak, di sini kan ada peta pikiran nih. Anak-anak bisa download di bawah ini. Di webnya ini toh, web note-nya bisa di-download di bawah ini. Nanti anak-anak bisa menjawab di rumah masing-masing. Pemanasan global. Menurut anak-anak, pengertian pemanasan global itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, ayo. Pengertian dari pemanasan global yaitu meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Ya. Pemanasan global ini ada penyebabnya. Apa ya penyebab dari pemanasan global ini? Polusi udara. Ya, apalagi? Pencemaran air. Ya, apalagi? Efek rumah kaca. Ya. Ada lagi? Pembakaran hutan. Terus pemakaian kendaraan dan penggunaan bahan kimia. Ya, benar sekali. Ayo, nanti dijawab ya di LKPD-nya di rumah. Iya, Bu. Kemudian, pemanasan global ini ada dampaknya. Apa ya dampak dari pemanasan global? Mungkin selain Ayu bisa menjawab. Andrian bisa menjawab dampak dari pemanasan global.
Satu, Bu. Apa ya? Satu aja tuh, Bu. Contohnya itu ada es kutub udara, es kutub utara dan selatan mencair. Gitu. Itu dampaknya dari pemanasan global. Hujan Udara semakin asam. panas. Ya, hujan asam. Apa, Andrian? Udara semakin panas. Ya, udara semakin panas. Apalagi? Ayo. Pergantian musim berubah. Ya, kan jadinya tidak menentu musimnya. Ada lagi? Permukaan laut Laut naik. naik. Ya. Kemudian, siapa nih yang bisa menyebutkan cara pencegahan pemanasan global? Menanam pohon. Menanam pohon. Ya, Andrian sama Ayu pintar sekali. Apalagi? Berjalan kaki. Ya, berjalan Atau kaki. mengurangi Ya, atau berjalan. menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Seperti apa contohnya, Ayu, kendaraan ramah lingkungan? Sepeda itu ya, kita pakai sepeda ontel. Jadinya kita bisa mengurangi penyebab pemanasan global. Kita bisa Iya. berjalan kaki kalau kita mau ke tempat dekat aja, nggak usah pakai motor. Itu sudah cara mencegah pemanasan global. Mengurangi penggunaan plastik itu juga sudah mengurangi cara pencegahan pemanasan global. Kemudian, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Anak-anak pernahkah membantu ibunya melipat pakaian atau menjemur pakaian? Pernah, Andrian? Nah, Setiap hari apa tidak? tidak. Nah, harusnya bantu-bantu ya setiap hari biar ibunya tidak capek dalam mengurus rumah. Sekolah, Bu. Kan sekarang belum masuk sekolahnya, masih online, jadi bisa bantu-bantu orang tua. Oh iya, lupa. Nah, kita mau belajar teknik melipat baju. Nah, yang pertama, nih, lihat ya anak-anak videonya. Letakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan di bawah. Kemudian, lipat sisi ke arah kanan. Bentar ya. Ini sinyal Bu Guru agak jelek. Lipat sisi kanan ke arah kiri. Kemudian lipat sedikit bagian lengan. Yang kelima, lipat bagian perut ke atas. Yang keenam, baju kemudian dibalik. Jadi deh lipatannya.
Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan dari cara melipat pakaian. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua tentang teknik melipat baju? Kalau sudah, nah ini ada tugas cara setelah kamu mengetahui cara melipat baju, ayo kita praktek melipat. Nah, ini ada tugas di rumah. Buatlah video melipat baju. Kemudian video diupload di YouTube dengan format nama, nomor absen, tugas praktek melipat baju. Yang ketiga, mintalah bantuan orang tuamu untuk membuat video ini dan menguploadnya di YouTube. Kemudian kirimkan link di form bawah ini. Jadi anak-anak setelah nanti membuat video cara melipat baju, praktek di rumah, anak-anak kirimkan link di Google Form ini ya, anak-anak. Di sini sudah ada Google Form untuk mengumpulkan tugas teknik melipat baju tadi. Video melipat baju tadi, anak-anak setelah membuat video, di-upload di YouTube dan di-share di form ini untuk pengumpulannya. Paling lambat nanti malam jam 7 ya anak-anak. Nah, nanti jam 7 kan pasti orang tua anak-anak yang bekerja sudah pulang nih. Jadi anak-anak bisa minta bantuan orang tua untuk membuat video melipat baju. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, bersepeda dapat mengurangi pemanasan global. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti di rumah menuju sekolah dengan bersepeda ya? Nah, anak-anak kemarin sudah belajar mengenai tentang waktu nih. Kira-kira berapa jam ya untuk Siti menuju sekolah? Nih, teman-teman, di sini ada PPT tentang materi ini. Anak-anak bisa download di sini. Nih, Bu Guru akan membukakan PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Satuan waktu. Anak-anak, 60 menit itu berapa jam ya? Siapa yang bisa menjawab? Kemarin kan kita sudah belajar nih tentang satuan waktu ini. Pasti anak-anak ingat kan 60 menit itu berapa jam? 1 jam. Ya, benar sekali. Ayo, 1 jam. Kalau 120 menit berapa jam ya, Andrian? Dua. Ya, benar sekali, Andrian. 180 menit berapa ya, Ririn? Mungkin temannya bisa membantu 180 menit itu berapa jam? 3 jam. Ya, benar sekali. Kemudian 300 menit. Berapa jam ya? Berapa, Andrian? 300 menit itu berapa jam?
300 menit itu 5 jam ya anak-anak. Jadi kan 300 biar kita tahu berapa jam ya kok bisa dapat 5 jam. Kan 1 jamnya 60 menit nih. Nah 300 dibagi 60 jadinya dapat 5. Lah oh berarti 300 menit itu 5 jam. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya 90 menit itu berapa jam lebih berapa menit ya anak-anak? Ah, ini caranya biar kita mudah untuk mengetahui 90 menit itu berapa jam lebih berapa menit. Kita dengan cara ini. 90 menit ini kan pasti lebih dari 1 jam ya anak-anak. Kan ini 60 menit. Tapi tidak mungkin lebih dari 2 jam karena 2 jam itu 120 menit. Jadi caranya kita simpan dulu nih 1 jam. Nah, kemudian 90 menit dikurangi 60 menit karena kita udah tahu nih kayaknya ini 1 jam lebih deh. Nah, ini ditulis 60. Kemudian 90 dikurangi 60. Hasilnya 30 menit. Nah, jadi 90 menit itu 1 jam 30 menit. Ada yang masih bingung dengan ini? Ada pertanyaan dari anak-anak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya. Nah, kita akan lanjut. Kita akan bermain bingo. Nah, ini bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok 2 orang ya. Ini dibagi jadi 2 ya. Andrian, Ayu, Alan sama Endah. Yang kelompok 1, Andrian dan Endah. Kelompok 2, Ayu dan Alan. Caranya mudah nih anak-anak. Jadi, setiap kelompok mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk menjawab. Kemudian, kelompok yang menjawab dengan tepat memberi tanda X untuk kelompok 1 dan tanda O untuk kelompok 2. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis secara segera berteriak, bingo! Siswa inilah menjadi juaranya. Jadi, setiap kelompok yang sudah bisa menjawab 3 secara garis lurus atau miring gini, nanti anak-anak itu yang menang terlebih dahulu. Jadi, siapa kelompok yang paling cepat untuk mendapatkan garis, nah itu yang menang. Gitu, anak-anak ada yang mau bertanya? Kalau tidak, sebelum kita bermain ini, Bu Guru akan menutup pembelajaran pada malam hari ini. Nah, anak-anak bisa bermain ini setelah Bu Guru tutup pembelajaran ini, jadi anak-anak bisa bermain ini. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Nah, anak-anak bisa bertanya materi atau yang mana kurang jelas di WA grup ya anak-anak. Ada yang bertanya atau tidak sebelum Bu Guru tutup? Kalau tidak ada, saya minta Alan untuk menutup dalam doa.
Alan, mungkin ini jaringannya agak sulit ya. Bu Guru akan tutup dalam doa. Mari teman-teman, anak-anak yang Bu Guru kasihi, kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih atas pencerahanmu sepanjang hari ini. Bapak, kami sudah menjalankan pembelajaran secara online. Terima kasih atas bantuanmu, atas berkatmu, sehingga pembelajaran ini berjalan dengan baik. Bapak, berkati anak-anakmu yang belajar dari rumah, kiranya Engkau menyertai dan memberi dia semangat untuk walaupun belajar dari rumah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak bisa meninggalkan ruang meeting pada Zoom pada siang hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.